lalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar Kita biasa. percaya bahwa kesempatan yang indah hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita sudah mempersiapkan diri. Kita membawa syukur kita. Amin. Kita membawa hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan sekarang saya akan menyapa bagi saudara-saudaraku semuanya. Saya mulai dari benua Australia, di mana saudara-saudaraku yang ada di dalam gereja PLC yang ada di kota Melbourne, demikian juga PA Peniel yang ada di Brisbane dan yang ada di kota Sydney dan sekitarnya. Saya katakan shalom. Shalom. Biar hari ini kita percaya ada shalom Tuhan Amin. yang dinyatakan dan dicurahkan bagi Melbourne dan
dan sekitarnya, bahkan atas seluruh Australia. Haleluya. Dan saya juga menyapa bagi saudara-saudaraku semua yang ada di Indonesia. Saya mulai dari Bandung, Jawa Barat. Bagi jemaat Kristen Indonesia Soe-Life yang ada di Bandung, saya katakan Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya saudara semua juga sudah siap untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga bagi jemaat Kristen Indonesia Soe-Life yang ada di Tangerang, Citra Raya, Provinsi Banten, saya katakan Shalom. Shalom. Biar sukacita Tuhan dan syukur kita bawa kepada Tuhan. Dan demikian juga pendalaman Alkitab atau PA Peniel yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Medan, Sumatera. Shalom. Shalom. Demikian juga yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Kartasura, Solo, Klaten, dan Wonogiri. Saya katakan Shalom. Shalom. Demikian juga fellowship hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik yang ada di Jabodetabek. Demikian juga fellowship para hamba Tuhan yang ada di NTT, khususnya yang ada di Pulau Rotendao. Saya katakan Shalom. Shalom. Haleluya. Marilah bila kita hari ini kita boleh bersuka cita, kita membawa nyanyian syukur dan sorak-sorai kita kepada Tuhan. Sebab kita percaya di dalam nama Yesus ada keselamatan, Amin. ada kesembuhan, Amin. ada mujizat, dan di dalam Dia ada kehidupan dan pengharapan. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan acara kita hari ini. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang penuh dengan cinta, di mana kasih-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur. Kami bawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepada-Mu. Dan kiranya darah-Mu Yesus Kristus menguduskan kami. Darah-Mu Tuhan yang memperdamaikan kami dan yang membenarkan hidup kami, sehingga hari ini kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Tuhanku, demikian juga tempat yang kami pakai untuk berkumpul dimanapun anak-anak-Mu berada hari ini. Darah-Mu juga dicurahkan Tuhan, sehingga tempat di mana kami berkumpul di situ kudus. Engkau berkenan hadir memberkati kami. Engkau berkenan melawat kami Tuhan. Sebab kami memerlukan Engkau. Kerinduan kami hanya kepada-Mu hari ini. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu, mengalami hadirat-Mu. Bahkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang dari-Mu, yang dari surga boleh terjadi dalam hidup kami. Kami berkata, tidak ada kuasa kegelapan, roh jahat apapun yang bukan dari Tuhan, termasuk roh teritorial yang ada, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kami, sehingga hari ini kami ada di hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara semua dikasih Tuhan, saya undang kalau saudara bisa berdiri, sebab hari ini kita akan bersukaria, bersukacita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab nama Yesus luar biasa. Dia perkasa, Dia mulia, Dia tak tergoyahkan. Mari nyatakan, Tuhan kita maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa,
Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita percaya dia adalah Tuhan, dia juru selamat kita, dia yang memberikan kehidupan kekal. Haleluya. Mari hari ini kita memuliakan dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk. Kami percaya semua tunduk di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin, amin, amin. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus namanya, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Kita percaya dia adalah menara yang kuat, dia gunung batu perlindungan kita, dia kota benteng kita. Dialah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Mari nyatakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Ya, nama Yesus di atas. Sekali lagi, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin Bapak Ibu dan saudara semua dikasih Tuhan. Mari bangkit serukan namanya. Kita percaya ada kuasa di dalam namanya. Haleluya. Mari bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari nyatakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Mari saudara semua nyatakan sekali lagi. Nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan di pihak kami. Kami percaya
kuasa-Mu yang membawa kami. Terima terobosan, terima keajaiban, dan ada mujizat. Kami terima hari ini kemenangan yang bilang gemilang, sebab kami percaya akan nama Yesus. Sekali lagi nyatakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi, Yesus di atas segalanya. Haleluya, Yesus Raja, dahsyat Engkau. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ini waktunya kita kembali untuk menyembah Dia. Mari ambil sikap penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Mari saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara semua, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan hari ini. Berdamailah dengan sesamamu. Jika ada sesuatu masalah hari ini, berdamailah Bapak Ibu, berdamailah saudara-saudaraku. Karena Tuhan mau bawa kita masuk dalam rencananya yang lebih lagi. Tuhan mau kita menjadi pelaku mujizat. Tuhan mau kita semua menggenapi rencananya. Mari hari ini persembahkan tubuh jiwa rohmu, mengucap syukur, berdamai dengan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bawa syukur kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Tuhan, darah-Mu membasuh kami. Darah-Mu yang membenarkan kami itu. Biar Kau bertaruh kami Tuhan. Ada gelora cinta-Mu, ada api pujian penyembah. Mari salam Tuhan turun, damai-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Mari lebih lagi saudara-saudaraku, mari ingini Tuhan, rindukan Tuhan hari ini. Sebab Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Lebih lagi, mujizatnya masih ada. Dia tidak pernah membiarkan kita. Mari datang kepada-Nya, bawa syukur, penyembahan, kerinduan kita. Tuhan, Engkau sanggup. Tuhan, Engkau sanggup. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Hari ini Kau lawat kami Tuhan. Makasih Tuhan. Kami andalkan Engkau hari ini. Kami kembali kepada-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu itu masih ada. Haleluya. Mari nyatakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku.
ini di kami, saat aku Kau berikan kami sudah tak kekuatan yang baru. mampu. Hanya Yesus Sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari nyatakan iman kita, andalkan Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, Aku percaya ada Tuhan Kau yang mujizat. menjamah kami. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya ya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Di dalam nama Yesus, Aku percaya hari ini kuasa-Mu menjamah dahsyat. umat-Mu Tuhan. Perbuatan Pemulihan, ajaib telah terobosan, dikerjakannya. mujizat itu terjadi. Aku percaya Haleluya. ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari datang di hadapan Tuhan, Aku saudara. percaya Mari persembahkan hidupmu kepadanya. dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari sujud kepadanya. Sujud di altarnya. Ku bawa Inilah hidup kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. terima Kemampuan kami, Engkau tahu kesanggupan kami. Kami letakkan di hadapan-Mu. Biar kekuatan-Mu atas kami, biar keajaiban terjadi. Engkau mengubahkan, membalikan keadaan hidup kami. Haleluya. sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidup. Biar anugerah-Mu tercurah hari ini. Mari terima anugerahnya. Dengan iman, Tuhan sanggup memulihkan kita. Percaya pada Yesus. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat Mari sekali lagi, lebih lagi nyatakan kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku Ya dan Bapa, bebaskanku. kami perlu Engkau. Dia bagi
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Mari Tak pernah terlambat janji-Mu yang Tuhan sedang membawa kita di dalam masa yang berbeda. Jadilah kuat oleh kekuatan kuasa-Nya, saudaraku. Jadilah kuat oleh kekuatan kuasa-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari berkata, kami percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari alami saudara. Tuhan sedang mencurahkan Percaya kasih-Nya, kuasa-Nya. Kau Dia yang mereka-reka bagi kita semua. Mari Tuhan, mari Roh Kudus. Kerjakan bagi anak-anak-Mu hari ini. Hari ini Tuhan. di hidupku. Ku percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, Mendatangkan kebaikan. mendatangkan kebaikan, Mendatangkan kebaikan. mendatangkan Sekali lagi nyatakan. Mendatangkan kebaikan. mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar, Amin. Tuhanku terlebih besar, Terima kasih tak pernah Tuhan. terlambat janji-Mu ya Tuhan, biar Tuhan, anak-anak-Mu menerima menolong kairos-Mu, hidup. menerima waktu Tuhan yang terbaik terjadi dalam kami, Kuasamu dalam nama Yesus. besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Dia Tuhan, tak pernah terlambat. pernah terlambat janji-Mu ya Dia yang tidak pernah terlambat tak untuk pernah menolong kita. terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yesus dasar, Yesus Raja, kemuliaan bagi Tuhan, Engkau yang memberikan menangan, Engkau yang memberikan lepasan, terpujilah namamu, dahsyat ajaib Engkau Yesus. Haleluya, 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 terpujilah Engkau, Tuhan selamanya. Terpujilah
kesempatan hari ini mari kita akan deklarasi bersama-sama. Kita percaya kita menyatakan, bukan hanya sekedar mengucapkan, tetapi kita sedang bernubuat. Kita percaya apa yang kita katakan jadi, sebab firman-Nya pasti jadi. Mari kita bersama-sama dengan iman, sepakat, nyatakan. 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh. Pengakuan yang menyatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup. Sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah, karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ajak saudara untuk kita nyembah lagi. Sebab ini masanya dan waktunya kita untuk terus ada di hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita menyembah Dia dan kita puji Tuhan. Percayalah, nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus yang memulihkan kita. Mari nyatakan dengan iman. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Mari panggil namanya. Nama Yesus. Hari ini kita percaya Nama Tuhan Yesus. menjamah kita sekali lagi. Nama Yesus Kuasanya dinyatakan bagi kita. sembuhkan. Alami kesembuhan, alami mujizatnya, Nama alami keajaibannya. Sebab kasihnya Nama Yesus.
Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Kerendahan hati nyatakan Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. terima kasih Tuhan. Nama Yesus, Yesus nama anak Yesus, kasihani kami. nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Alami kuasanya, alami jamahannya, mengalir Roh Kudus. Kami rindu di hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu hari ini Tuhan. Jadilah sembuh, jadilah pulih. Dalam nama Yesus, kami terima kasih Tuhan, mari nyatakan pribadi-Mu. Nama yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu hari ini. Terima kasih Kau telah baharui manusia batinia kami. Kau yang menguatkan dan memulihkan tubuh jiwa roh kami. Kami berterima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada saat ini dan kita akan menyelesaikan yaitu belajar dari Yakub bagian yang keempat. Bagian yang keempat ini lebih banyak akan kita pakai untuk menyimpulkan cerita mengenai Yakub yang panjang dan lebar itu. Oke, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang sekali lagi menghadap hadirat-Mu. Kami mau mempelajari ke bagian yang keempat dari Yakub yang merupakan kesimpulan-kesimpulan selama Yakub menjalani kehidupannya. Dan biarlah ini semua memberi inspirasi kepada kami semua. Itu sebabnya kami katakan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan sudah kami terima untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang membenarkan itu juga ada pada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, seperti tadi saya barusan katakan bahwa mempelajari Yakub ini cukup panjang dan lebar, dan hari ini kita akan lebih banyak mengambil kesimpulan-kesimpulan selama kami mempelajari dari bagian yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, saya memulai perjalanan dari Yakub di rumah kedua orang tuanya. Yakub punya masalah dengan Esau. Kemudian Yakub menggunakan kesempatan untuk
supaya Esau menjual hak kesulungannya. Dan itu membuat Esau tidak nyaman. Kemudian Yakub bekerja sama dengan ibunya untuk menipu dalam tanda petik ayahnya, yaitu Ishak. Singkat cerita, Yakub diberkati dan Esau marah. Esau pernah mengatakan bahwa dia akan membunuh Yakub setelah masa berkabung ayahnya Ishak. Tetapi ternyata Ishak masih diberi umur yang panjang sampai Yakub pulang dari perantauannya di rumah Laban. Lebih dari 20 tahun Yakub ada di sana. Dan waktu Yakub pulang, Ishak belum meninggal. Nah, dapat saya katakan bahwa di rumah bapaknya Yakub mendapatkan ketidaknyamanan. Kemudian Yakub pergi ke Laban. Di Laban awalnya nyaman, tetapi rupa-rupanya penipuan yang Yakub kerjakan kepada ayahnya, Yakub menuai, yaitu Yakub ditipu oleh Laban mertuanya. Tatkala itu Yakub ditanya oleh Laban, "Oke, upah apa yang kau mau? Aku mau bekerja 7 tahun supaya aku bisa mendapatkan Rachel, anakmu." Ya. Kemudian disetujui oleh Laban, namun di hari hanya pernikahan itu yang diberikan bukan Rachel tetapi Lea. Nah, kemudian Yakub komplain dan Laban mengatakan bahwa adat istiadat tidak memungkinkan menikahkan anak yang lebih kecil daripada anak yang lebih tua. Jadi harus yang lebih tua dahulu. Singkat cerita, Laban minta Yakub kerja 7 tahun yang kedua. Dan Yakub bisa menjalaninya. Dan akhirnya Yakub mendapatkan Rachel. Oke, itu penipuan Yakub yang pertama kali. Kemudian setelah anak-anak lahir, kemudian Yakub permisi kepada mertuanya untuk pulang kampung. Namun Laban meminta supaya Yakub bekerja lagi kepada Laban, dan Laban menanyakan, "Kamu mau upah apa?" Ya. Yakub berkata bahwa Yakub mau lewat di tengah-tengah kambing domba yang dia gembalakan itu milik Laban, dan Yakub memilih yang bintik-bintik, yang loreng-loreng, yang coreng-coreng untuk menjadi milik Yakub. Dan Laban menyetujuinya. Saya meyakini bahwa yang bintik-bintik, yang coreng-coreng, yang loreng-loreng, yang belang-belang itu jumlahnya nggak banyak. Maka Yakub langsung setuju, oke. Singkat cerita, diambilnyalah semua domba-domba yang loreng-loreng itu tadi, diberikan kepada anak-anak Yakub. Dan Yakub masih menggembalakan kambing domba Laban mertuanya. Apa yang terjadi? Yakub menggunakan dahan kayu diukir sehingga berbentuk bintik-bintik dan loreng-loreng. Kemudian tatkala kambing domba itu saatnya minum, kayu-kayu itu ditaruh di situ. Dengan cara seperti inilah Yakub memancing imajinasinya untuk membayangkan bahwa kambing domba yang loreng-loreng itu yang sedang mengawini domba-domba yang putih itu dan melahirkan anak yang bintik-bintik, loreng-loreng. Akibatnya anak-anak Laban marah besar
Dan bahkan Laban juga marah besar. Karena apa? Yang diperoleh Yakub lebih besar daripada domba yang putih. Ya. Dan perjanjian itu sudah dirubah menjadi dirubah 10 kali. Alkitab mencatat. Yakub menipu bapaknya cuma sekali, tetapi dia menuai berkali-kali dari Laban. Ya. Inilah pelajaran yang dapat kita peroleh. Kemudian saatnya Yakub ingin pulang karena melihat bahwa anak-anak Laban yang adalah sepupu Yakub juga mulai tidak suka dengan kehadiran Yakub, karena kehadiran Yakub hanya mengambil harta benda ayahnya Laban, padahal anak-anak nggak ngerti ada perjanjian. Ya. Kemudian Laban mencoba merubahnya. Laban berkata, mulai sekarang hanya yang bintik-bintik. Dan itu dirubah berulang kali. Nah, ternyata di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang menunjukkan walaupun Yakub ada di rumah Laban dan tidak nyaman, tapi Tuhan tetap membela Yakub. Tadi kita bicara mengenai dahan yang dipakai oleh Yakub untuk mempengaruhi supaya kambing domba itu beranak seperti yang diinginkan Yakub. Rupa-rupanya anak-anak Laban gak suka itu, dan akhirnya Yakub tidak diizinkan itu. Ya. Apa yang terjadi? Kita melihat di bagian ini Tuhan berperan di dalam kehidupan Yakub. Saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang Tuhan kerjakan untuk Yakub. Kita melihat pasalnya yang ke-31 ayat yang ke-10 dan sampai 12. Ayatnya berkata demikian. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Ayat 11. Dan malaikat Tuhan berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Apa ini maksudnya? Jadi tatkala Yakub menggunakan kayu, kemudian Laban tidak setuju, anak-anak Laban juga tidak setuju, maka Tuhan mengajari Yakub sendiri. Melalui mimpinya. Dan sejak itu Yakub tidak menggunakan kayu lagi. Tetapi malaikat Tuhan itu berkata, angkat wajahmu. Lihat itu jantan-jantan yang lagi menjantani domba-domba betina itu. Padahal yang digembalakan oleh Laban adalah dombanya Yakub yang semuanya putih. Tetapi yang dilihat oleh Yakub adalah bintik-bintik, coreng-coreng, dan bukan putih. Apa maksudnya dan apa artinya? Artinya Yakub sekarang tidak perlu pakai kayu, pakai dahan untuk mempengaruhi supaya kambing domba itu bintik-bintik dan coreng-coreng. Tetapi sekarang benar-benar Yakub menggunakan daya imajinasinya. Padahal yang dilihat itu adalah domba jantan yang putih, tetapi dalam imajinasi Yakub adalah dia melihat bintik-bintik, dia melihat
loreng-loreng seperti dalam perjanjian dengan Laban. Nah, inilah yang terjadi. Maka Laban makin tidak suka. Dan firman Tuhan berkata, perjanjian itu dirubah. Laban berkata, mulai sekarang hanya yang berbintik-bintik milikmu. Yakub tetap menggunakan daya imajinasinya. Dia membayangkan kambing jantan yang sedang kawin dengan domba betina itu. Di dalam mata rohnya dia melihat bintik-bintik. Dan lahirlah bintik-bintik. Laban penasaran, oke, sekarang yang loreng-loreng saja yang menjadi milikmu. Dan sekali lagi, karena Yakub yang mengembalakannya, dia nggak bisa pergi jauh-jauh dari di mana domba itu berada. Maka Yakub dengan daya imajinasinya, dia melihat loreng-loreng. Dan yang lahir loreng-loreng semuanya. Wow. Anda bisa bayangkan marahnya Laban. Yakub ini mempunyai ilmu apa kira-kira? Ya. Dia melihat dan diawasinya, tidak pernah menggunakan batang kayu lagi, tidak pernah menggunakan dahan itu lagi. Tapi Yakub hanya menggunakan daya imajinasinya. Singkat cerita, kalau Laban berkata yang begini milikmu, maka terjadilah itu. Yang begitu milikmu, maka terjadilah itu lagi. Kalau Anda menjadi Laban, mungkin Anda juga ikut merasakan pusingnya Laban. Tapi ini saya melihat ada sesuatu di mana Tuhan ikut bekerja dalam hidupnya Yakub. Laban dibuat pusing. Ya. Dan saya melihat bahwa Tuhan membela Yakub. Justru inilah yang menjadi pertanyaan saya khususnya dan nanti juga untuk Anda. Yakub bukan orang suci. Banyak kesalahannya. Kemudian Abraham juga bukan orang suci, banyak kesalahannya. Ishak sama. Tetapi pertanyaannya, mengapa Tuhan membela Abraham, Ishak, Yakub? Inilah yang akan kita gali dalam rangka menyimpulkan belajar dari Yakub part 1, part 2, dan part 3. Dan ini adalah part yang keempat. Oke, kita akan melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya Yakub. Ya, tadi saya katakan pada waktu di rumah bapak ibunya punya masalah dengan Esau. Kemudian dia melarikan diri, pergi ke tempat Laban. Di Laban, dia juga ditipu oleh Laban. Perjanjian dirubah 10 kali. Kemudian waktu dia kerja 7 tahun pertama harusnya dapat Rahel, ditipu, dapat Lea. Dan akhirnya yang kedua tidak ditipu. Jadi paling tidak 11 kali Yakub ditipu oleh Laban. Padahal dia menipu bapaknya cuma sekali, menipu bapaknya. Kalau Esau tidak ditipu, itu jual beli. Cuma dia menggunakan memanfaatkan waktu aja. Ya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat pembelaan-pembelaan Tuhan kepada Yakub. Kita akan melihat terlebih dahulu pasal 28 ayat yang ke-15. Ini yang dijanjikan Tuhan. Pasal 28 ayat 15, firman itu berkata begini. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu.
Ini adalah janji Tuhan di Betel. Ya, ini janji Tuhan di Betel bahwa Tuhan akan membawa ke tempat yang sama. Nah, itulah pasal 28 ayat yang ke-15. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa tatkala Yakub setelah mendapatkan Rahel dan dia pamit kepada Laban, dan Laban berkata supaya Yakub tetap membantu Laban. Karena apa? Karena Laban melihat bahwa melalui hidupnya Yakub, Laban diberkati Tuhan. Ya. Nah, kita akan melihat Kejadian 30 ayat yang ke-31. Ini perjanjian yang sudah disetujui oleh Laban. Ayat 31, kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan memisahkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik, berbelang-belang, segala domba yang hitam, dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Kemudian kita baca selanjutnya, dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang bintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing domba, dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Ayat 34, kemudian kata Laban, baiklah, jadilah seperti perkataanmu itu. Jadi komitmen ini sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Baik Yakub, baik Laban. Sudah setuju. Nah, seperti tadi saya katakan, Yakub menggunakan dahan. Maka kambing domba yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang itu jumlahnya makin banyak. Padahal Laban sudah membuat peraturan supaya kambing domba di mana milik Yakub dan milik Laban dibuat jarak kira-kira 3 hari perjalanan. Tidak boleh kumpul. Supaya apa? Supaya punya Laban ini berkembang. Tetapi apa yang terjadi? Seperti yang tadi sudah saya katakan, Yakub menggunakan sarana, batang kayu yang diukir. Dan kambing domba yang sedang berkelamin sambil minum itu melihat batang yang belang-belang, bintik-bintik. Maka anaknya belang-belang dan bintik-bintik. Itu yang terjadi. Dan sampailah pada satu titik di mana anak-anak Laban marah. Karena apa? Karena Yakub menggunakan sarana itu. Ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Pasal 31 ayat 1 dan 2. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita. Dan dari harta itulah ia, Yakub, membangun segala kekayaannya. Kemudian yang kedua, lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Jadi kira-kira Laban sebelumnya
wajahnya tidak kelihatan marah kepada Yakub. Tetapi sekarang Laban bersikap marah. Tentu saja karena laporan-laporan dari anak-anaknya. Ya, itulah yang terjadi. Kemudian kita tahu dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 tadi, anak-anak Laban marah dan pasti dia akan meminta bapaknya untuk mengambil tindakan. Kita melihat ayat yang ketiga, apa yang Tuhan katakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Tuhan menghadapi kondisi tidak nyaman dengan anak-anak Laban. Yakub mengalami kondisi yang tidak nyaman dengan Labannya sendiri. Dan Tuhan perintahkan Yakub untuk pulang. Ya. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat ayat yang ke-7. Apa yang mendorong Yakub untuk mengambil langkah untuk pulang? Ayat yang ke-7. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. 8. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Nah, ayat 10 ini sampai ke-12 ya. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat. Mimpi dan melihat. Ya. Jadi Yakub mendapatkan mimpi, kemudian Yakub diajari untuk melihat. Mimpi dan melihat. Disinilah rahasianya. Sekarang Yakub tidak menggunakan dahan lagi, tapi menggunakan melihat. Ya, melihat dengan mata roh. Itu yang terjadi. Ya, kita lanjutkan lagi ayat yang ke-10. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng. Ya. Ingat, Laban sudah memisahkan domba Yakub dengan domba Laban dengan jarak 3 hari perjalanan. Tetapi di sini Yakub diinstruksi suruh melihat domba-domba yang menjantani itu loreng-loreng, bintik-bintik. Ya. Inilah yang dikerjakan oleh Yakub. Kemudian ayat 11. Dan malaikat Tuhan berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian kalimat selanjutnya, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. 13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Ya. Nah, saya melihat Tuhan ikut berperan membela Yakub.
pertanyaannya, bukankah Yakub juga punya banyak salah? Kenapa Tuhan membela Yakub? Inilah yang harus kita gali supaya Anda bisa mengerti ya mengapa Tuhan membela Yakub. Nah, dari situ kita melihat ya. Kemudian ayat yang ke-22 dengan judul Laban mengejar Yakub. Ya. Dikatakan ayat 22 demikian, ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, sanak saudara Laban bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Kenapa 7 hari? Padahal Yakub baru pergi 3 hari. Ingat bahwa Yakub menggembalakan tidak boleh dekat. Ya, anak-anak Yakub menggembalakan yang jauh. Ya, jaraknya 3 hari. Nah, sementara Laban sedang ada di sana untuk menggunting bulu domba. Ya, berarti ini musim panas. Jadi bulu domba itu harus dipotong supaya dombanya nggak kepanasan. Ya. Dan itu perjalanan 3 hari. Nah, sekarang dia dari sana 3 hari, dari sini 3 hari, ditambah 1 hari lagi dalam perjalanan. Nah, 7 hari. Dikejar dan sampai ketemu di Gilead. Ya. Apa yang terjadi? Sekali lagi Tuhan menolong Yakub. Apa yang dikatakan? Ayat yang ke-24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ya. Nah, jagalah itu di dalam bahasa Ibraninya adalah samar. Artinya perhatikan sungguh-sungguh, jagain, tungguin. Dengan kalau dilanggar ada konsekuensinya. Ya. Dan konsekuensinya apa? Dimusnahkan. Laban diberitahu oleh Tuhan. Ya. Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ini kalau melihat dalam kata-kata bahasa Indonesia tidak ada konsekuensinya, tetapi di dalam bahasa Ibrani ada konsekuensinya. Dan Laban tahu itu. Dan saya tunjukkan kepada Anda, Tuhan membela Yakub sampai seperti ini. Apakah yang membuat Yakub mendapatkan fasilitas seperti ini? Sementara kita sudah belajar, tatkala kita belajar mengenai arti baptisan, salah satunya adalah tatkala kita sudah dibaptis, kita mati bersama Yesus, kita dikubur bersama dengan Yesus, dan kita dibangkitkan bersama Yesus. Dibangkitkan untuk apa? Untuk supaya Yesus ada di dalam kita. Dan hidup kita sekarang bukan hidup sendiri, tapi hidup bersama dengan Yesus. Dan hidup bersama Yesus ini membuat Anda dan saya hidup oleh iman. Hidup di dalam iman. Dan hidup di dalam iman ini apa artinya? Tatkala kita hidup oleh iman, hidup di dalam iman, kita ini menjadi keturunan Abraham, menjadi anak-anak Abraham. Dan dikatakan bahwa kita ini diberkati bersama-sama dengan Abraham. Oh, haleluya. Nah, kita melihat Yakub, Iskak, Abraham.
Mereka manusia biasa, mereka bisa melakukan kesalahan, tetapi Tuhan membela mereka. Apa artinya? Artinya posisi kita sekarang sudah memiliki DNA yang sama dengan Abraham. Pertanyaan saya, apakah fasilitas dibela Tuhan sedemikian juga menjadi hak kita? Jawabannya ya. Jawabannya ya, tapi bukan otomatis. Bukan otomatis. Saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-5. Pasal 26 ayat yang ke-5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Inilah yang memberi jawaban mengapa Abraham, Ishak, dan Yakub memiliki keistimewaan, karena mereka ini ngerti persis bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub selalu mendengarkan firman Tuhan. Abraham, Ishak, dan Yakub memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Apa itu kewajibannya? Yaitu memelihara perintahnya Tuhan, memelihara ketetapannya Tuhan, dan memelihara hukumnya Tuhan. Dan hukum di sini sekali lagi saya tegaskan bukan hukum Taurat, tetapi adalah hukumnya Tuhan. Dan hukumnya Tuhan ini apa? Tatkala Tuhan berbicara, Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Nya, Abraham mendengar, dan firman yang didengarnya ini, janji-janji yang didengarkan ini diterima dengan cara diperkatakan kembali. Nah, kita sudah melihat apa yang dikerjakan oleh Ishak, yang dia dapatkan pelajaran dari bapaknya, yaitu su'ah, meditasi, memperkatakan janji-janji Tuhan, dan perkataan itu terus diperkatakan terus, ya. Ishak melakukan itu, dan saya yakin sekali bahwa Ishak pun ngajarin kedua anaknya, Esau dan Yakub. Dan kita melihat Esau ini hidupnya serampangan, dan saya sangat yakin bahwa Esau tidak mengerjakannya. Tetapi saya yakin Yakub mengerjakannya. Ya. Nanti kita akan melihat doa Yakub, ya, untuk membuktikan bahwa Yakub itu mengerjakannya. Kita akan melihat tadi di pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-9. Tatkala Yakub dilapori bahwa Esau sedang menunggu Yakub dengan disertai 400 tentara, ya, membuat sesek napas Yakub. Kita membaca ayatnya yang ke-9. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu." 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberang sungai Yordan, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya,
Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Ya. Inilah doa Yakub. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan, engkau janji begini kan? Sekarang lihatlah itu, Esau membawa tentara 400. Untuk apa itu Tuhan? Ya. Yakub tidak berdoa seperti itu, tapi Yakub mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Ini yang luar biasa. Ya. Yakub selalu su'ah, sehingga su'ahnya ini tadi terhadap janji Tuhan akan keluar melalui doa-doanya. Apapun kesulitannya, Yakub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Rupa-rupanya ketakutan yang Yakub alami ini bukan ketakutan yang kecil, ketakutan yang sangat besar. Itu sebabnya Tuhan perlu menghampiri, Tuhan perlu hadir dalam hidupnya Yakub. Dan di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32, Yakub bergumul dengan Tuhan, ya dikatakan di sini Allah dan manusia, yaitu di dalam ayatnya yang ke-28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya. Bergumul di sini bukan bergelut. Ya. Seperti kalau Anda mempunyai masalah yang berat, Anda terus doa. Itu bahasanya Anda bergumul. Setiap jam subuh Anda bangun, terus Anda membawa masalahmu kepada Tuhan. Minta jalan keluar, minta pembelaan Tuhan. Ya, Anda butuh konfirmasi dari Tuhan. Ini Anda bergumul, ya, sampai Anda mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan tatkala Anda mempunyai jawaban, Anda pegang jawaban itu. Dan tatkala jawaban itu sudah Anda pegang, Anda memperkatakan setiap kali, mengucap syukur untuk jawaban yang telah Tuhan berikan. Itulah bergumul sampai Anda mendapatkan jawaban. Ya. Begitu juga dengan Yakub. Ya. Yakub bergumul dengan Allah dan manusia. Saya tiba-tiba ingat kejadian di Injil Yohanes pasal 1. Ya. Pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kemudian ayat yang ke-14, firman itu sekarang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan kemuliaan Tuhan ada padanya. Siapakah ini? Adalah Yesus yang kita sembah. Ya. Yesus pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan saya sangat yakin yang memberi kekuatan Yakub sebelum berjumpa dengan Esau adalah Yesus sendiri. Dikatakan Allah dan manusia bergumul dengan aku, dan Yakub menang. Apa artinya menang? Mendapatkan jawaban itu. Ya. Oke, kita melihat sekali lagi bahwa pergumulan Yakub dari dia meninggalkan rumah bapak ibunya sampai di Laban. Kemudian dia meninggalkan Laban. Dia dikejar oleh Laban. Tuhan membela, berbicara kepada Laban. Oke, jangan mengatai apapun. Dan sekarang berjumpa dengan Esau. Tuhan menghampiri Yakub sekali lagi, dan Yakub sudah mendapatkan jawaban.
Dan apa yang terjadi? Tatkala Yakub mendapatkan jawaban, hatinya sudah dipulihkan. Hati Yakub dipulihkan. Kemudian dia akan berjumpa dengan Esau. Apa yang terjadi dengan Esau? Kita akan melihat di dalam Kejadian 33 ayatnya yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, Yakub, didekapnya dia, dipeluk lehernya, diciuminya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemarahan Esau dirubah setelah Yakub berjumpa dengan Tuhan sendiri. Kemarahan itu dirubah. Tatkala Yakub berjumpa dengan Tuhan sendiri, atmosfer yang mempengaruhi Yakub berbeda. Bukan atmosfer takut, tapi atmosfer yang berbeda, sukacita dan memancarkan kasih. Maka tatkala Esau melihat adiknya, ya, dia ingat dia membawa 400 tentara. Untuk apa itu? Ya, untuk apa? Ya, begitu juga dengan Laban yang tadi mengejar Yakub dengan sanak familinya semua diajak. Untuk apa? Sesungguhnya untuk merampas harta benda Yakub dan istrinya. Ya, sesungguhnya. Tapi Tuhan merubah semuanya ini. Oke, kembali lagi. Esau yang dikuasai kemarahan itu dirubah oleh Tuhan tatkala dia melihat Yakub. Yakub diubahkan terlebih dahulu. Ya, inilah adalah kesimpulan ya selama kita mempelajari Yakub bagian pertama, kedua dan ketiga. Ya, sekarang Yakub menjadi pribadi yang berbeda. Sekarang dia nggak perlu pakai dahan untuk mendapatkan harta. Dia cukup menggunakan daya imajinasinya. Bagaimana dengan kita sekarang? Ya, bagaimana dengan Anda dan saya? Anda keturunan Abraham, Anda punya DNA yang sama, dan sekarang kita melihat Yakub. Yakub bisa mengerjakan dengan daya imajinasinya. Nah, semuanya ini tidak otomatis, ya, tidak otomatis, tapi kita harus terus melatihnya dengan keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah akan melakukannya untuk Anda dan saya, tatkala kita mempercayainya. Ya, saya berharap Anda bisa memahaminya, dan yang ikut pemahaman Alkitab, kita akan mendalaminya melalui pemahaman Alkitab supaya kita ngerti, kita sungguh-sungguh mengerti. Ya. Oke, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyampaikan kebenaran ini. Kami sudah menyimpulkan Yakub. Tuhanku, Yakub punya banyak salah, Iskak punya banyak salah, Abraham punya banyak salah. Namun Engkau selalu membela mereka karena mereka selalu su'ah memperkatakan janji-janji-Mu. Ajari kami juga untuk selalu su'ah supaya kami pun boleh menikmati fasilitas yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-janji-Mu. Dan kami katakan demi nama Yesus, kebenaran yang sudah aku sampaikan ini sekarang termeterai di dalam roh setiap anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Dan Roh Kudus memeteraikannya. Terima kasih Tuhan. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, sekarang kami mau mendeklarasikan apa yang menjadi iman kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata,
Oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat kami gagal, membuat kami tidak dihargai orang, hal-hal yang membuat kami dikuasai penyakit, itu semua juga sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Dan firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus, Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus, Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus, dan Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Kami terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal-Mu. Dan Engkau berkata, di dalam hidup kekal-Mu tidak ada kebinasaan. Tidak ada alam maut, tidak ada kerugian, tidak ada kemiskinan. Aku percaya. Aku terima janji-janji itu. Sekarang posisi kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan Engkau berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Tuhan, kami percaya. Sekarang Tuhan, kami akan mengambil darah-Mu. Kami taruh pada tubuh kami. Karena kami berdiri atas janji firman-Mu, yaitu Galatia 5 ayat 9. Firman-Mu berkata, bahwa kami telah dibenarkan dengan darah Yesus, maka kami pasti diselamatkan, dibebaskan dari murka Tuhan. Termasuk dibebaskan dari virus corona, dari sakit penyakit apapun namanya. Kami terima fasilitas surga ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau berdoa, kami lanjut doa-doa syafaat bagi gereja-gereja Tuhan. PLC yang ada di Melbourne, Zoe yang ada di Pasadena, Bandung, dan Zoe yang ada di Citra Raya Cikupa, jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti pemahaman Alkitab, dimanapun mereka berada, dan kami terus berdoa. Tuhanku, biarlah jemaat-jemaat ini boleh mendapatkan fasilitas surga yang telah Tuhan berikan, dan kami mempercayainya. Kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan itu akan Tuhan bela supaya terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, darah-Mu yang membenarkan itu ada di dalam setiap hidup jemaat-Mu. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menko, Menteri, dan pejabat tinggi yang setingkat dengan Menteri. Kami terus mendukung doa Panglima, TNI, kemudian Kapolri, kami juga terus mendukung dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kepercayaan kepada beliau untuk memimpin bangsa dan negara ini dan menjaga keamanan ini. Terima kasih Tuhan, kami mintakan darah Yesus ada pada mereka, roh yang takut akan Tuhan ada pada mereka, dan mereka dipagari dengan kasih karunia Tuhan, dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari hal-hal yang merugikan bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami dan kami mengucap syukur. Saudara-saudara, kita sudah selesai, angkat kedua tanganmu dan aku mintakan darah Yesus. Tuhan, aku minta darah-Mu, darah Yesus, aku percikan atas tangan-tangan yang terangkat. Dan aku katakan darah itu menjadi tanda bahwa tidak akan ada tulah yang boleh menguasaimu.
Tangan-Mu adalah tangan yang diberkati, mengerjakan apa saja berhasil dan sukses. Dan sekarang ku mintakan kasih-Nya Tuhan, agape itu mengalir dalam hidupmu, memancar dalam hidupmu, memberi warna yang baru atas hidupmu. Damai, sejahtera, sukacita itu ada di dalam hidup saudara-saudara. Demi nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa lagi. Segala hormat dan pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Mari saudara kita berdiri bersama-sama, mengangkat tangan, menyatakan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus. Segala Yesus memberkati kita semua. Amin. Tak tergoyahkan, mari nyatakan Tuhan kita Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin Bapak Ibu dan saudaraku semuanya. Kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Mari bangkitlah saudaraku, pujilah namanya. Ada pengharapan di dalam namanya. Yesus Tuhan yang ajaib. Mari. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita percaya Dia adalah Tuhan, Dia juru selamat kita, Dia yang memberikan kehidupan kekal. Haleluya. Mari hari ini kita memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dipercaya. Semua tunduk di dalam nama Yesus Kristus.
Kristus Tuhan. luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya.